Halo semua, selamat datang kembali di channel kami di Modem Simera. Sekarang kita bakalan coba cara setting Totolink N300RT sebagai PPOE dan juga sebagai hotspot bocoran ya. Apakah bisa? Ya tentu saja bisa ya teman-teman ya. Nah, sekaligus video ini dibuat untuk menjawab pertanyaan dari teman kita ya. Dan untuk kalian yang sedang mencari permasalahan yang sama, mungkin di dalam video ini bisa menjadi jawabannya ya. Nah, di sini kita bakalan fokus mengenai cara setting PPOE dan hotspot bocoran dalam satu access point atau dalam satu router. Nah, untuk PPOE dan bocoran tentu saja kita membuatnya menggunakan MikroTik. Nanti dia bakalan disebarkan melalui router ini dalam bentuk PPOE dan juga bisa untuk user bocoran seperti itu. Nah, biasanya untuk akun PPOE ini dipakai untuk user rumahan, sedangkan voucher untuk penggunaan ya, bisa 1 jam, 3 jam, atau 4 jam seperti itu. Untuk proses konfigurasi alat ini kita coba menggunakan HP ya, supaya kalian juga bisa menggunakan di rumah. Nah, di sini kita coba hubungkan ke perangkat ini terlebih dahulu ya. Kemudian kita tinggal masuk ke admin panelnya ya, untuk melakukan dial up ke akun PPOE kita ya, seperti itu. Ini kalau misalnya tidak muncul seperti ini, kalian bisa pakai browser dari Chrome seperti itu atau Firefox ya, tidak masalah ya. Nah, di sini kalian masuk terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kemudian username-nya admin ya. Kemudian kita login. Nah, di bagian menu ini kalian pilih aja yang ini ya, yang Advanced Setup seperti itu. Kemudian masuk ke menu Networks, kemudian WAN ya. Kemudian di sini geser WAN tipenya, jangan DHCP client tapi pilihnya yang ini, PPOE Dual WAN Access PPOE ya. Ini kita pilih seperti ini. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan username dan password dari PPOE kita ya. Nah, di sini yaitu modem Simera. Kita tinggal input aja, untuk password juga sama ya, seperti yang kita buat di MikroTik. Nah, selanjutnya yang lain ini kita biarkan aja ya. Kemudian kita bisa tekan ini, enable web server access ya. Dan kita save atau di apply. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan kabel yang dari MikroTik kita ya ke sini, ke port 1-nya. Kalian cari port 1. Nah, di sini kita masukkan ke sini. Nah, tandanya dia sudah mulai terkonek. Ini ada lampu indikator ya di bagian 1. Selanjutnya kita coba tunggu terlebih dahulu ya, sampai akun PPOE yang sudah kita buat di MikroTik ya, di MikroTik ini terhubung ke Totolink. Sambil kita cek di sini. Coba kita hubungkan ulang ke sini. Oke, sudah terhubung ya. Sekarang coba kita cek koneksinya. Oke, untuk akun PPOE-nya sudah terhubung. Nah, sekarang selanjutnya kita tinggal melakukan konfigurasi untuk SSID kedua, yaitu untuk bocoran ya, seperti itu. Jadi kita tinggal masuk lagi ke sini, username-nya admin ya, karena kita belum mengganti ya. Ini tetap ya, menu Advanced. Nah, selanjutnya kalian masuk dulu ke sini nih, wireless, kemudian multiple SSID ya. Nah, di sini ada multiple, masuk ke sini. Nah, ini kalian hidupkan terlebih dahulu. Jadi yang SSID yang kedua ini akan kita pakai untuk user bocoran seperti itu. Nah, ini untuk access controlnya tetap ya, LAN plus 1 seperti ini. Kemudian untuk encryption
Biasanya kalau kita pakai untuk voucheran ini kita matikan ya, kemudian kita apply kembali. Nah, kekurangan dari Totolink ini setiap kita melakukan konfigurasi dia bakalan melakukan restart ya. Jadi kita harus tunggu nanti baru kita lakukan step berikutnya. Oke, sudah selesai. Nah, setelah dia restart kita masuk kembali ya. Kemudian seperti biasa ke Advanced dan masuk kembali ke menu ini, Networks, kemudian IPTV ya. Ini digeser aja ke samping. Nah, ini kalian harus hidupkan ya, IPTV-nya di enable. Nah, di sini ada banyak ya yang perlu kalian checklist. Ini di checklist saja semua ya. Kita hidupkan semua. Nah, untuk SSID yang kedua itu bakalan digunakan untuk voucheran. Di forwarding rule ini rubah menjadi bridge. Dan untuk PIID-nya rubah ya. Rubah menjadi 20 atau bebas ini. Angka ini bebas ya. Kalau misalnya ada di LAN card ya yang mau kalian pakai untuk voucheran atau untuk perluasan voucheran, misalnya anggaplah di LAN card atau di port kedua. Misalnya kita mau pakai port kedua ini untuk perluasan voucheran, di sini rubah jadi bridge dan ini kalian samakan ya seperti ini 20. Ini 20 ini bebas ya, kalian bisa buat 30, 50 terserah kalian ya. Ini ada numbernya ya, ada sampai 4094 ya. Itu yang bisa kalian pakai. Nah, untuk SSID yang kedua sudah kita setting menjadi bridge. Untuk VIID-nya 20, kemudian Ethernet port 2-nya juga sudah kita setting ya. Bridge, kemudian portnya 20. Nah, selanjutnya untuk menerapkan proses, kalian tekan apply. Nanti untuk SSID yang kedua ini akan berfungsi untuk user voucheran seperti itu. Nah, sekarang kita bakalan testing ya untuk SSID yang kedua apakah sudah berfungsi untuk login voucheran atau belum ya. Nah, ini untuk PPOE dan yang kedua untuk user voucheran ya. Kita coba tes. Nah, seperti ini. Untuk SSID yang kedua dia minta login ya. Sedangkan untuk SSID yang pertama ini tidak ya. Dia sudah terhubung melalui akun PPOE ya. Ini sudah terhubung. Coba kita cek speednya di sini. Nah, sudah jalan. Sekarang coba kita tes menggunakan user voucheran ya. Yang Totolink N300RT VAP1 ya. Nah, seperti ini dia harus login terlebih dahulu. Kalau tidak login dia tidak bakalan bisa ya, karena kita sudah bedakan dua jalur ya. Nah, sekarang coba saya tes ya, Randy ya. Kemudian connect. Nah, kalau sudah login baru bisa menggunakan fitur internet. Ini cukup terbantu sekali untuk kalian yang ingin ya menjalankan usaha ya. Ada satu router tetapi bisa kalian sebarkan voucher internet seperti itu. Nih, untuk vouchernya kita limit di 2 MB. Nah, seperti itu ya cara melakukan konfigurasi Totolink N300RT untuk PPOE dan juga untuk menyebarkan voucher internet ya. Silahkan dicoba, semoga terbantu dan sampai jumpa di video berikutnya.